Kemantren Kraton memiliki letak yang sangat strategis dengan pusat kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta, yakni Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nuansa budaya wilayah ini sangat khas dengan adanya bangunan cagar budaya seperti Pelengkung Gading, Wicilan, Pojok Beteng, bangunan pendopo rumah pangeran, hingga kuliner khas yang ada di Kemantren Kraton. Untuk mengetahui lebih dekat dengan potensi itu, mari kita telusuri kekayaan budaya di wilayah Kemantren Kraton, baik yang tangible maupun yang intangible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo Mujiatno, Mantri Pamung Praja Kemantren Kraton. Pada kesempatan ini bersyukur atas telah dikukuhkannya pengurus Forum Kesenian Kemantren Kraton, dan berharap mudah-mudahan dengan dikukuhkan ini pengurus bisa mewujudkan sinergisitas kaitannya dengan beberapa hal yang mesti dilakukan. Yang pertama, kegiatan jangka pendek, bagaimana bisa bersinergi dengan pengurus paguyuban kesenian yang ada di masing-masing kelurahan. Yang kedua, bisa mewujudkan inventarisasi potensi seni yang ada di wilayah Kemantren Kraton. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sanggar balai seni yang untuk latihan kaitannya dengan warga kita maupun warga di sekitar Kemantren Kraton, khususnya bagi para generasi milenial. Jangka panjang, bagaimana kita pengurus forum ini untuk bersama-sama bisa mewujudkan atraksi seni yang ada di Kemantren Kraton, bisa di level Kemantren maupun level kota. Perkenalkan, saya Pak Gus Warsantio, Ketua Forum Kesenian Kemantren Kraton. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa terbentuknya Forum Kesenian Kemantren Kraton bertujuan untuk menjadi mediator sekaligus kurator di dalam proses berkesenian yang dilakukan oleh komunitas seni yang ada di Kemantren Kraton. Tentu saja sasaran dan tugas utama yang akan kita laksanakan ke depan adalah pembuatan database kesenian potensi wilayah yang ada di Kemantren Kraton. Ini penting untuk sumber referensi bagi pengembangan seni masa depan. Tentu saja untuk kegiatan eksekusi kami akan bekerja sama dengan paguyuban kesenian kelurahan yang ada di Kemantren Kraton. Oleh sebab itu, konsolidasi, koordinasi Forum Kesenian Kemantren Kraton ini akan sangat penting untuk menjembatani kepentingan-kepentingan tertentu yang berkaitan dengan penampilan komunitas seni di Kemantren Kraton ini bersama paguyuban kesenian kelurahan yang ada di Kemantren Kraton. Bahan Hai guys, kamu tahu tidak kalau di wilayah Kemantren Kraton ini memiliki kekayaan budaya sangat luar biasa. Salah satunya adalah Pelengkung Gading. Ini loh, yang ada di belakang saya. Ayo kita lihat. Untuk Indonesia, rungono iki kotro, saka Ngayogyakarta, negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Boyo. Nah, bangunan ini memiliki sejarah dan fungsinya. Untuk kunjungan wisata pun juga oke. Oh ya guys, tidak hanya di sini saja, tapi di ujung barat sana masih ada Pojok Beteng, terus juga Pelengkung Wicilan,
dan masih banyak lagi. Pokoknya di Kementerian Kraton ini banyak sekali peninggalan sejarah. Jos gandas toh. Foto-fotosnya. Bicara budaya di Kementerian Kraton, terdapat tokoh-tokoh yang paham tentang historis dan fungsi bangunan bersejarah. Salah satu tokoh itu adalah KRT Jatiningrat atau lebih dikenal dengan nama Romo Tirun. Berikut penuturan beliau. Prasasti Serangan Umum 1 Maret 1949 yang terletak di sebelah barat Masjid Rotowijaya. Suryo Sengkolo yang terdapat pada prasasti ini berbunyi, Gatraning sumber haruming nageri, yang berarti angka tahun 1949. Bunyi dari prasasti ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengambil prakarsa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan disetujui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yogyakarta, 29 Juni 2000. Perlu diketahui bahwa di dalam prasasti itu ada petunjuk arah pertemuan antara Sri Sultan dengan Pak Harto ini. Pak Harto sebagai komandan WK atau Wilkres 3. Di situ ada gambar panah begini, panah mengarah ke selatan. Itu adalah menuju kepada tempat yang namanya Tamanan Kraton. Nah, Tamanan Kraton ini adalah tempat tinggal Bandara Pangeran Haryo Prabuningrat. Sebetulnya ada beberapa pertemuan-pertemuan yang lain antara Pak Harto dengan Sultan ini. Akan tetapi yang penting adalah itu yang kemudian merencanakan serangan pada siang hari itu, akan tetapi nampaknya rencana ini bocor, maka serangan diundur menjadi tanggal 1 Maret, bukan 28 Februari, tapi 1 Maret 1948 pada siang hari. Target yang utama penyerangan itu adalah Hotel Tugu. Hotel Tugu yang terletak di sebelah utara Hotel Garuda atau Ina Garuda yang sekarang namanya. Waktu itu namanya Hotel Merdeka. Sebagai kesimpulan bahwa dua macam bangunan yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah monumen Serangan Umum 1 Maret dan Bangsal Kencono di Emper Bangsal Kencono, itu merupakan bukti sejarah yang merupakan perjuangan bangsa kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita, dan sekaligus untuk bisa dipahami oleh masyarakat dengan cara berwisata di tempat-tempat tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang mungkin bisa menyaksikan tayangan ini. Saya Ibnu Titianto selaku Ketua Pok Darwis Kementerian Keraton akan sedikit menyampaikan terkait dengan potensi yang kemudian bisa menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk ke depan. Jadi saat ini kita di dalam pandemik, namun geliat berkesenian, geliat untuk ekonomi pariwisata mulai akan kembali bergairah. Kalau melihat potensi di Jeron Beteng ini, banyak hal yang kemudian bisa dikembangkan, mulai dari kuliner, mulai dari tradisi, maupun hal-hal lain yang sangat menarik untuk bisa disinergikan, baik itu dari sisi kebudayaan maupun pariwisata. Hal-hal yang terkait dengan kebudayaan, seni, dan tradisi, potensi yang ada di Kementerian Keraton ini banyak sekali. Semisal seperti di Kadipaten, banyak sanggar-sanggar tari yang tumbuh dan kemudian sampai saat ini masih bisa kita saksikan eksistensinya. Nah, kemudian yang lain terkait dengan kuliner, kita lihat ada pusat kuliner di Mijilan, kemudian yang lain-lain. Banyak kemudian destinasi yang di situ ada juga potensi kesenian, misalnya di Taman Sari, misalnya di Panembahan, dan yang lain-lain. Sehingga harapan ke depan tentu saja dengan pandemik ini sudah mulai turun, maka kemudian harapan kita semua adalah semangat berkesenian, berkebudayaan, kemudian dari situlah nanti akan disinergikan dengan ekonomi berbasis pariwisata. Kementerian Keraton memiliki daya tarik wisata yang melimpah. Di samping bangunan cagar budaya, juga memiliki upacara tradisi daur hidup seperti tingkepan, tedak siten, ruahan, permainan, dan olahraga tradisional Jemparingan. Tradisi Jemparingan atau panahan yang dimiliki warga di wilayah Kelurahan Panembahan ini unik karena dilakukan dengan duduk atau gaya Mataraman dan menggunakan busana tradisional. Filosofi Jemparingan ini menanamkan kesabaran dan mengolah ketajaman perasaan. Nilai kearifan lokal inilah yang perlu kita lestarikan agar dikenal generasi muda. Mas, saya tak pesen nasi gudeg telur satu. Satu dek. Satu dimakan sini. Oh ya Mas, jangan lama-lama ya Mas. Saya sudah nggak kuat ini. Kerucuk-kerucuk. Matur nih Mas.
Ya. Mari Mas. Nggih, matur suwun nggih Mas. Nggih. Sami-sami. Alhamdulillah. Oh iya Pak, kira-kira ada nggak ya yang bisa bantu kami mencari informasi yang kami butuhkan? Ada mas. Mari silakan duduk di tempat kaos. Mari Masih Pak. Nanti ada yang menjelaskan. Siapa? Monggo. Kita ini ada tidak? Yayasan Siswamo Bekso dibentuk pada tahun 1952 yang diprakarsai oleh seorang putra Sultan Hamengkubuwono ke-8, yaitu Gusti Bandara Pangeran Haryo Yudonegoro. Nah, Yayasan Siswamo Bekso sendiri mempunyai tujuan untuk melestarikan tari klasik gaya Yogyakarta dan membagikan kepada masyarakat dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang kesenian keraton yang bisa berkembang di Yogyakarta. Yayasan Siswamo Bekso sendiri dibentuk menjadi yayasan pada tahun 1978. Kemudian sebagai kepanjangan tangan untuk melestarikan seni budaya tari klasik gaya Yogyakarta, Yayasan Siswamo Bekso membentuk sebuah lembaga pendidikan, yaitu Pendidikan Tari Yayasan Siswamo Bekso, yang dibentuk pada tanggal 12 Juni 1981. Dengan pendidikan tari Yayasan Siswamo Bekso ini, masyarakat lebih bisa belajar dan mempelajari tentang tari klasik gaya Yogyakarta yang syarat dengan unggah-ungguh, kemudian etika tentang perilaku sebagai orang Jawa.
Kekayaan budaya yang masih dapat kita lihat saat ini adalah bukti bahwa proses pelestarian nilai budaya itu berhasil dilakukan. Permasalahannya bagaimana ke depan untuk generasi muda dalam ikut andil melestarikan warisan budaya itu. Pembinaan terhadap generasi muda untuk cinta budaya adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Semoga aset budaya di wilayah Kemantren Kraton ini dapat tetap lestari seiring dengan perkembangan zaman. Salam budaya.